Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Surya Pradana, NRP 52121146 dari kelas Kecerdasan Bisnis E. Di sini saya akan membahas tugas saya yang yaitu mengenai cara untuk membuat struktur star schema data warehouse dengan studi kasus FitWorkGym. Jadi berdasarkan studi kasus FitWorkGym, terdapat sebuah perusahaan. Jadi FitWorkGym adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa olahraga dan kebugaran. Perusahaan ini sedang membutuhkan sebuah tools yang mampu untuk melakukan analisa terhadap pendapatan atau revenue yang dimilikinya. Oleh karena itu, FitWorkGym bermaksud untuk membuat data warehouse di dalam perusahaannya. Tujuan untuk pembuatan data warehouse yaitu untuk melakukan OLAP, dan skema yang dibutuhkan yaitu menggunakan star schema. Oleh karena itu, sebagai analisa sistem, saya akan memberikan sebuah solusi mengenai permasalahan tersebut. Pertama, kita lihat terlebih dahulu mengenai diagram IRD yang sudah disajikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file ini. Nah, kita lihat berdasarkan IRD yang sudah dipunyai oleh FitWorkGym. FitWorkGym telah memiliki struktur database seperti berikut, di mana memiliki 5 entitas utama. Yang pertama adalah member. Ada 6. Yang pertama adalah member. Terus kemudian yang kedua ada membership. Kemudian ada sale transaction. Kemudian ada merchandise, kemudian ada one day pass dan pass kategori. Nah, dari masing-masing entitas ini membentuk sebuah relasi di mana kita bisa membaca, sehingga kita bisa membaca proses bisnis yang ada. Untuk database member sendiri atau tabel member nantinya akan disimpan sebuah data mengenai nama dari member tempat fitness tersebut. Sedangkan membership itu sebuah kategorisasi di mana member tersebut termasuk kategori apa. Jadi di membership nanti ada kategori berupa platinum seperti yang gold atau value, sehingga itu bisa dibedakan berdasarkan harga setiap bulannya. Sedangkan sales transaction ini digunakan sebagai perantara ketika member ingin membeli sebuah produk. Nah, produk dari FitWorkGym sendiri dia menyediakan gerai merchandise. Nah, merchandise yang dijual juga bermacam-macam. Ada t-shirt, ada hat, ada jamrock. Kemudian selain menjual merchandise, FitWorkGym juga menyediakan sebuah layanan bagi member. Jadi member difasilitasi dapat mengajak mungkin seanak keluarga atau mengajak temannya yang ingin juga melakukan gym. Jadi member dapat mengajak customer non member ya untuk melakukan gym di FitWorkGym ini dengan menggunakan akses one day pass. Apa sih one day pass itu? Jadi ketika ada seorang non member itu berkunjung, akan dikenai biaya berdasarkan kategorinya. Jadi pass kategorinya yaitu ada kategori adult, senior, dan kid. Nah, oleh karena itu di sini harus dibuat sebuah entitas tersendiri sehingga harganya juga dibedakan. Nah, kemudian ini ada lagi fasilitas yang diberikan oleh FitWorkGym. Di FitWorkGym kita juga selain menggunakan member perorangan, dia juga menyediakan member berupa corporate customer, sehingga beberapa perusahaan juga bisa karyawan perusahaan juga bisa membuat member di FitWorkGym ini dengan ketentuan sebagai berikut.
Nah, setelah kita sudah paham mengenai IRD dari Feedword Gym, sekarang kita masuk ke penyusunan struktur data warehouse. Nah, kita ketahui sendiri sebelum kita masuk ke pembuatan star schema, kita tahu bahwa model konseptual data warehouse atau dimensional model merupakan satu desain logik yang merepresentasikan data dalam bentuk standar dan mendukung dilakukannya akses terhadap data dengan cepat. Nah, konseptual data warehouse sendiri yang paling penting itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada fact table, ya, dimension table, dan mungkin hierarki nanti. Nah, sedangkan apa sih yang dimaksud dengan fact table atau tabel-tabel yang menyimpan fakta? Fact table merupakan tabel utama yang berisikan kumpulan dari primary key tabel lain. Jadi nanti dia akan menyimpan beberapa primary key dari tabel lain. Tabel lain ini itu mengacu ke dimension table. Setiap fact table dalam model konseptual data warehouse memiliki composite key. Begitu juga sebaliknya. Setiap table yang memiliki composite key adalah fact table. Sedangkan dimension table adalah tabel yang lebih sederhana, di mana di dalamnya terdapat primary key yang berhubungan dengan salah satu composite key yang ada di fact table. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa komponen yang terpenting dari skema data warehouse itu ada di fact table dan dimension table. Jadi fact table itu merupakan sebuah tabel yang mengambil data-data, fakta-fakta dari masing-masing dimensi tabel yang dia miliki. Jadi biasanya nanti digambarkan bahwa fact table itu berada di tengah dan dimension table itu berada di sekelilingnya. Nanti kita bisa lihat gambarnya. Kemudian salah satu contoh struktur skema yang sering digunakan dalam pembuatan data warehouse itu ada star schema, snowflake schema, kemudian fact constellation schema. Namun dalam studi kasus ini skema yang akan digunakan adalah star schema. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai star schema. Star schema adalah salah satu dimensional model di mana fact table terletak di pusat dan dari tabel lainnya. Sedangkan dimension table itu terletak di sekelilingnya. Nah, seperti yang saya terangkan tadi, star schema itu merupakan bentuk dimensional model yang paling sederhana. Kemudian beberapa keuntungannya, dia mudah dipahami karena struktur yang sederhana dan low maintenance. Nah, rata-rata star schema itu fungsinya dijadikan sebagai suatu alat pendukung pengambilan keputusan. Maka dari itu perancangan star schema disesuaikan dengan kebutuhan pihak manajerial. Pada studi kasus kali ini, apa yang tujuan kita untuk membuat star schema tersebut? Ternyata kita akan disuruh untuk menganalisa mengenai revenue atau pendapatan dari Feedword Gym tersebut. Oke, kita sudah mendapatkan tujuan dari pembuatan star schema. Tujuan pembuatan dari star schema pada studi kasus ini adalah revenue, untuk melihat revenue. Nah, untuk mengambil keputusan tertentu, maka harus dirancang star schema berdasarkan kebutuhan. Contoh, ini saya memberikan sebuah contoh. Ini adalah data penjualan. Sehingga star schema yang dibuat itu harus mengacu yang mampu menyajikan data berupa penjualan dari sebuah toko misalnya. Oke, di sini terdapat fact table dan masing-masing dimension table. Dimension table untuk kategori penjualan itu pada contoh ini ada customer, ada tanggal, dan ada barang. Nah, dari masing-masing dimension table ini memiliki sebuah primary key. Di sini ada ID barang, ID customer, dan ID tanggal. Oleh karena itu, selanjutnya ketika kita membuat fact table, kita harus membuat tabel seperti ini, kemudian mengacu ke ini. Jadi semua ID ini itu merupakan foreign key atau composite key yang mengacu ke masing-masing dimensi. Nah, untuk membuat sebuah star schema yang baik harus ditentukan dimensinya
Setelah menentukan dimensi, nanti kita harus menentukan measure. Jadi cara kita untuk menghitung penjualan, karena di sini adalah star skema penjualan. Contohnya ini ada jumlah barang dan subtotal. Nah, ketika kita sudah punya ini, berarti kita sudah bisa menghitung jumlah barang dan subtotal dari penjualannya. Seperti itu. Nah, dalam perancangan model star skema studi kasus Fit Word Gym, sini saya harus membuat yang pertama, langkah pertama saya membuat dimensi pada star skema. Kita tahu bahwa di sini ada beberapa entitas yang bisa kita ambil, yang masing-masing entitas tersebut memiliki atribut yang dapat kita ambil menjadi sebuah dimensi. Oke. Yang pertama, untuk studi kasus melihat menganalisis sebuah pendapatan, otomatis kita ingin mengetahui nih, kita sebenarnya mendapat pendapatan tersebut itu dari customer yang mana. Oke, kita mendapatkan satu dimensi, yaitu dimensi customer. Dimensi customer digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta mengenai data pelanggan kita. Saya belum membreakdownnya menjadi atribut. Setelah dimensi customer, kita ingin tahu nih, kapan terakhir kali customer tersebut melakukan transaksi. Otomatis kita menginginkan dimensi waktu atau time untuk mendapatkan fakta-fakta mengenai data tanggal transaksi dari customer. Selanjutnya, ketika kita menganalisa sebuah pendapatan, otomatis kita ingin tahu dong customer tersebut itu membeli produk yang mana sih. Nah, otomatis kita harus membuat dimensi produk. Nah, karena di sini produk atau layanan yang diberikan oleh Fit Word Gym itu macam-macam, jadi produknya itu bisa berdasarkan merchandise, bisa berdasarkan one day pass, karena member itu mengajak member yang lain, dia juga bisa mendapat pendapatan dari one day pass, mendapatkan pendapatan dari merchandise. Berarti banyak sekali kan sumber-sumber pendapatannya. Oleh karena itu saya membuat dimensi berupa source, digunakan untuk mendapatkan fakta berasal dari manakah pendapatan yang dimiliki Fit Word Gym. Karena kita tahu jasa yang dijual ada member, merchandise, sama one day pass. Seperti itu. Oke. Setelah kita membreakdown dimensi yang ada, langkah selanjutnya kita kupas masing-masing dimensi. Dan nanti langsung saya praktekkan. Yang pertama, dimensi customer. Dimensi customer ini akan menunjukkan fakta-fakta mengenai pelanggan yang dimiliki Fit Word Gym. Untuk pembuatan struktur skemanya, saya menggunakan Microsoft Access 2013. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa tabel. Ini ada, oke, contoh ini di customer dimension. Di customer dimension, saya sudah membuat customer ID, kemudian jangan lupa data type-nya apa. Misalnya sort tag, data type-nya, kemudian customer name, sort tag, kemudian sesuai ini ya, atributnya sesuai yang telah kita tentukan. Jadi atribut untuk dimensi customer ada customer ID, customer name, dan customer zip. Itu kita tahu dari mana? Kita bisa ambil dari sini. Member zip, member name, sama member ID. Oke, kita sudah dapat atributnya. Kita buat entitasnya. Customer ID, customer name, customer zip. Oke, kita sudah berhasil nih membuat customer ya, membuat dimensi customer. Kita save. Kemudian ini sudah saya buat sebelumnya, dimensi produk. Pada dimensi produk, nah pada dimensi produk otomatis kita harus menyajikan fakta-fakta mengenai produk kita. Nah, fakta-fakta itu harus didukung oleh atribut yang sudah ada. Contohnya, produk ID, produk kategori,
product name, dan product price. Oke. Jadi tipe produk, saya sudah membuat product ID, product type, product name, product price. Kemudian dimensi time, saya sudah membuat sebelumnya seperti ini. Jadi ada di time, ada time ID, ada date, ada month, ada year. Selanjutnya ada dimensi yang belum saya buat. Saya akan mempraktekkan secara langsung, yaitu di sini source. Jadi source saya cuma ingin membutuhkan source ID dan source name. Oke, misalnya saya buat create ya, source ID dan source name. Text kita gunakan sebagai primary key. Oke, kita simpan. Kita namanya source dimension. Oke, kita sudah membuat 4 dimensi yang ada. Nah, selanjutnya otomatis kita harus membuat membuat fact table. Selanjutnya kita hubungkan ke relationship. Baik, langkah selanjutnya saya akan membuat revenue fact, tabel fakta. Jadi saya akan mengisi beberapa atribut yang dapat menjadi revenue fact seperti itu. Saya akan membuatnya terlebih dahulu. Oke. Jadi ini barusan saya membuat tabel fakta revenue fact, di mana saya menggunakan revenue ID sebagai primary key-nya. Kemudian ini adalah foreign key yang dari dimensi time, foreign key dari dimensi produk, dari dimensi customer, dan dimensi source. Kemudian ada beberapa atribut tambahan. Jadi untuk menyajikan informasi yang baik mengenai pendapatan, saya ingin mengetahui berapa kuantitas atau dari produk yang dibeli. Itu saya menggunakan quantity dengan data type-nya number. Kemudian unit price, jadi masing-masing persatuan harganya itu berapa. Kemudian revenue amount yaitu hasil perkalian dari quantity dan unit price. Ini expressionnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat relationship-nya. Kita membuat relationship. Oke. Ini kita yang kita ketahui, karena dia revenue fact merupakan sebuah tabel fakta, dia harus berada di tengah. Customer, produk. Oke. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat relasi dari masing-masing entitas. Kita pakai edit relationship. Misalnya customer effect. Oke. Ini setelah saya buat mengenai data relation star schema yang telah saya buat adalah sebagai berikut hasilnya. Jadi di masing-masing dimensi sudah saya hubungkan ke tabel faktanya, di mana
primary key product ID telah tersimpan ID-nya juga menjadi foreign key yang ada di fact table. Semua masing-masing primary key sudah masuk ID-nya menjadi masing-masing primary key pada dimensi sudah masuk menjadi foreign key yang ada di fact table. Jadi seperti inilah bentuk dari star schema yang saya buat. Nah, mungkin untuk langkah selanjutnya kita bisa mengisi datanya. Jadi misalnya customernya siapa, ini telah saya isi sebelumnya. Kemudian ini data dimensi produk itu kalau disajikan dalam bentuk tabel seperti ini isinya. Kemudian ini yang source, ID-nya apa, membership-nya apa, kemudian time itu seperti ini, ada time ID, date, month, year. Kemudian hasil yang terakhir untuk revenue fact datanya adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil dari tabel dari revenue fact. Jadi dia menyimpan masing-masing ini ya, ini adalah foreign key dari masing-masing dimensi, kemudian ini primary key dari revenue fact sendiri, kemudian ini kuantitas berapa barang yang dibeli, kemudian unit price-nya berdasarkan tabel yang ada pada studi kasus ini ya. Ini memang currency-nya saya sengaja merubah menjadi rupiah. Kemudian revenue amount-nya tadi hasil kali dari quantity dan unit price seperti ini. Oke, jadi dapat disimpulkan star schema yang saya buat telah berhasil dan jadinya adalah sebagai berikut, di mana terdapat 1 tabel fakta dan 4 dimensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.